Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahuliman, NIM F1B019127. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang kami buat bersama teman saya yaitu Sofyan Roni, NIM F1B019123. Makalah kami berjudul Analisis Proyek Pembangunan Pemerintah Jembatan Penghubung Perempung Sesela Lombok Barat, mata kuliah Ekonomi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Roni, NIM F1B019132. Saya, anggota kelompok saya Rohul Iman, dan saya sendiri Sofyan Roni. Kami berdua di tugas evaluasi proyek ini. Saya akan menjelaskan landasan teori di makalah yang sudah kita buat atau di laporan yang kita buat. Saya langsung aja ke pembahasan landasan teorinya. Nah, di sini analisis proyek pembangunan pemerintah jembatan penghubung Rempung Sesela Lombok Barat, mata kuliah Ekonomi Teknik, dosen Pak Sultan ST MT, disusun oleh Rohul Iman F1B019127 dan saya sendiri Sofyan Roni F1B019132. Oke, saya langsung ke landasan teorinya. Oke, di sini yang pertama adalah evaluasi proyek, di mana evaluasi proyek ini adalah untuk melihat perkembangan kemajuan proyek dibandingkan dengan rencana yang sudah perkembangannya, bila menyimpan sejauh mana penyimpangan, misal proyek pembangunan jalan rencana selesai 100% dalam tempo 3 bulan, kemudian pada bulan kedua diadakan evaluasi proyek ternyata baru selesai 50%, berarti ada penyimpangan, keterlambatan. Nah, jadi gini maksudnya adalah di evaluasi proyek ini kita mengevaluasi dari segi perencanaannya juga, dari segi target yang ditempuh berapa bulan. Misalkan di sini dia menempuh misalkan 3 bulan tapi tidak sesuai dengan target, artinya berarti ada penyimpangan dalam proyek. Lanjut, yang kedua, manfaat evaluasi proyek. Jadi di sini adalah manfaat evaluasi proyek ini adalah saya simpulkan aja. Pada tahap ini dilakukan sebuah proyek jalan sehingga tidak mampu memberikan jawaban mengenai keputusan alokasi sumber daya. Tetapi kedua tahap evaluasi proyek ini sangat baik dalam memberikan pembelajaran atau informasi mengenai nilai aktual dari suatu proyek. Jadi di manfaat evaluasi proyek ini adalah dia lebih membahas tentang bagaimana manfaat kita mengevaluasi proyek itu. Jadi mengevaluasi proyek ini adalah ketika kita misalkan melakukan penyelidikan terhadap suatu proyek yang akan kita lakukan. Nah, di dalam suatu penyelidikan itu misalkan kita mendapatkan laporan adalah cocok untuk dijalankan. Dalam arti dengan kata lain, kalau cocok berarti aman dari semua aspek yang ada, atau besar kemungkinan aspek yang ada itu aman. Kalau misalkan di dalam penyelidikannya tidak aman, berarti ketika kita tidak melanjutkannya, berarti kita sudah bebas dari kerugian juga. Bayangkan jika kita menjalankan proyek tersebut tanpa melakukan evaluasi proyek, dan jika terjadi ketidakcocokan berarti kita mengalami kerugian. Berapa kerugian akan kita tanggung? Kurang lebih seperti itu. Terus, mengukur manfaat proyek transportasi. Mengukur manfaat proyek transportasi di sini, di manfaat proyek transportasi adalah bagaimana manfaatnya terhadap sekitar dan masyarakat yang di sana. Yang di sini pendekatan yang sering dilakukan dalam proyek transportasi adalah dengan menilai manfaat proyek dari adanya penghematan biaya karena adanya perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh, dengan adanya pembangunan jalan tol akan mengurangi biaya bahan bakar karena tidak akan terjadi macet, membuat dan kendaraan jauh lebih tahan lama, mengurangi angka kecelakaan dan sebagainya. Ini adalah suatu yang penting sebagai dasar dalam menghitung manfaat faktor hanya dari sisi penghematan biaya, karena jika tidak ada perbaikan jalan maka akan lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jalan. Lalu aspek-aspek dalam analisis proyek pemerintah. Nah, jadi di aspek-aspek analisis dalam pemerintah ini dia lebih ke bagaimana manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, lebih ke masyarakat, komponen masyarakat.
Jadi seperti itu. Lalu aspek teknisnya adalah jadi aspek teknis ini adalah bagaimana sesuatu data-data yang kita butuhkan itu, contohnya data yang dibutuhkan dalam analisis aspek teknis ini beragam tergantung pada jenis proyeknya. Namun dalam beberapa proyek data yang dibutuhkan antara lain adalah topografi, keadaan tanah, keadaan lokasi, transportasi menuju lokasi, dan keadaan penduduk sekitar atau masyarakat tersebut. Jadi dia lebih ke bagaimana kondisi dan keadaan atau data-data yang mungkin dibutuhkan di sana. Aspek teknis. Yang berikutnya adalah aspek lingkungan. Jadi aspek lingkungannya adalah bagaimana akibatnya atau manfaatnya atau bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Yang di sini sudah diatur di pasal AMDAL, yaitu menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa setiap rencana kehidupan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Lalu yang berikutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi manajemen ini adalah maksudnya bagaimana pengaruhnya atau manfaatnya dengan organisasi yang ada. Contohnya adalah hubungan baik dengan lembaga masyarakat dengan masyarakat ini sendiri akan memberikan dampak positif terhadap proyek. Keterlibatan masyarakat sekitar juga tidak boleh dilupakan. Masyarakat di sekitar proyek akan menjadi penghambat maupun menjadi pendukung jalannya proyek, tergantung dari pendekatan yang dan perlakuan terhadap proyek. Jadi yang sangat mempengaruhi sekali terhadap bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap masyarakat di sekitar atau organisasi-organisasi yang terkait. Lalu yang berikutnya adalah aspek ekonomi, bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian di perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan sumber daya oleh suatu proyek ada pengorbanannya atau opportunity cost. Oleh karena itu manfaat yang dihasilkan oleh proyek harus lebih besar dari pengorbanannya sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Aspek lingkungan. Lalu berikutnya adalah aspek sosial, bagaimana pengaruh terhadap sosial, artinya dalam dampak kepada masyarakatnya bagaimana. Nah, naik negatif maupun positif, unsur-unsur masyarakat dapat terpengaruh dengan adanya proyek antara lain jumlah penduduk, komposisi usia dan jenis kelamin, pendapatan masyarakat dan distribusi nilai-nilai dalam masyarakat, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, persepsi masyarakat dan melihat tata cara kehidupan, pola konsumsi masyarakat. Beberapa suatu proyek diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat sekitar, misalnya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, penurunan sosial nilai-nilai baru, perubahan terap hidup seperti pendidikan dan kesehatan, perbaikan distribusi pendapatan, dan lain-lain. Lalu kemudian aspek komersialnya bagaimana? Aspek komersial ini maksudnya adalah aspek melihat nilai pasar, input dan output proyek, harganya dan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek. Beberapa faktor yang penting dianalisis yang termasuk aspek komersial proyek antara lain adalah permintaan atau demand, kemudian penawaran atau supply, atau struktur pasarnya, keadaan persaingan di pasar bagaimana. Nah, lalu kemudian manfaat proyek pembangunan pemerintah bagaimana? Proyek dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang bukan hanya dapat diukur secara fisik maupun juga yang tidak langsung. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika ada kenaikan nilai produk suatu barang dan jasa yang dihasilkan dari proyek atau kegiatan yang dapat meningkatkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Manfaatnya antara lain manfaat langsung, ada kenaikan dalam nilai produk fisik, perbaikan kualitas produk, perubahan lokasi, manfaat proyek. Manfaat tidak langsungnya ada juga namanya include multiplier impact. Multiplier effect, manfaat yang timbul karena adanya economies of scale. Manfaat yang timbul karena adanya perbaikan mutu tenaga kerja. Manfaat yang sulit diukur, intangible effect. Ada 3 juga. Nah, sampai sini video pembahasan saya. Yang nanti di bagian pembahasannya nanti teman saya Rohul Iman akan menjelaskan di bagian pembahasan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian pembahasannya. Karena untuk landasan teori ini sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Sofyan Roni. Kita langsung ke makalah pembahasannya.
Baik, sini ada latar belakang proyek jembatan. Saya jelaskan sedikit latar belakangnya. Proyek jembatan ini dibangun yaitu karena dulu pernah sempat ada jembatan gantung yang menghubungkan antara dua wilayah ini. Namun putus di tahun 2012. Setelah putus sampai sekarang, sampai tahun 2018 baru dibangun. Berarti sudah lama direncanakan tapi baru terrealisasi pada tahun 2019 jadi. Proyek pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh negara berkembang. Karena infrastruktur dibutuhkan karena satu, infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Infrastruktur juga merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara lain antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam. Kemudian kita lanjut ke tujuan proyek pembangunan jembatan. Jadi tujuannya itu arus transportasi dilihat dari terjalinnya kelancaran arus manusia, barang, dan jasa yang sebelumnya masyarakat harus memutar untuk menuju ke wilayah tersebut karena dibatasi oleh sungai. Sekarang akan semakin cepat, entah itu manusia, jasa, atau barang. Yang kedua, pertumbuhan perekonomian mulai terjalinnya potensi sumber daya di kawasan tersebut. Kemudian ada pemerataan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar kedua daerah. Jadi pemerataan ekonomi dan kesenjangannya akan berkurang karena biasanya di daerah Perempung dan Sesela itu sangat karena daerah Perempung lebih dekat dengan kawasan pantai, sedangkan daerah Sesela itu lebih jauh, sehingga jika terjalin maka akan terjadi pemerataan ekonomi di bidang ikan atau nelayan. Kemudian aspek pemasaran pembangunan jembatan. Jembatan ini merupakan proyek bersama dari kerjasama antara dua daerah kepala desa, yaitu Kepala Desa Sandik dan Kepala Desa Jatisela. Fungsi jembatan sebagai penghubung dua desa atau dusun. Jembatan ini dibangun di atas sungai Meninting yang menghubungkan wilayah Desa Sandik di Dusun Perempung dan wilayah Desa Jatisela di Dusun Johar Pelita. Selama ini masyarakat yang berpergian yang dari Desa Sandik ke Desa Sesela harus memutar melewati Gunung Sari atau Meninting. Dulu pernah ada jembatan, ini sudah saya jelaskan. Jembatan ini diharapkan akan mendukung perkembangan wilayah perbatasan perekonomian di dua desa. Pembangunan akan dibiayai dengan anggaran dua desa secara multi area tahun 2018-2019. Multi layers, mohon maaf saya salah baca. Jembatan ini dipandang bukan semata untuk menghubungkan dua desa, tetapi diharapkan menjadi pemersatu kedekatan antara desa satu dan desa lainnya. Jadi akan terjalin kedekatan untuk masyarakat bersilaturahmi antara Desa Perempung dan Desa Sela. Kemudian ada aspek teknis, aspek finansial pembangunan jembatan ini.
Lokasi pembangunan jembatan ini terletak di Sungai Ninting. Lokasi akan dibangunnya jembatan yakni Dusun Perempung, Desa Sandik, dan Dusun Kesela, Kebon. Adapun perbatasannya yaitu sebelah utara itu Dusun Perempung, sebelah barat aliran sungai, sebelah selatan Dusun Cahar Pelita, sebelah timur aliran Sungai Ninting. Kemudian benefit proyek jembatan atau keuntungannya. 1. Kelancaran lalu lintas. Maksudnya kelancaran lalu lintas ini adalah di mana masyarakat yang akan melewatinya harus memutar balik, harus mutar dari daerah Gunung Sari. Jadi daerah Gunung Sari itu akan macet, biasanya macet, dan setelah dibangun ini daerah Gunung Sari itu menjadi lancar karena akan lebih sedikit yang melewati daerah sana. Kemudian peningkatan PDRB. Lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk khususnya di sekitar jembatan. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan income per kapita. Semakin lancarnya transportasi ternyata akan meningkatkan kegiatan ekonomi lainnya. Seperti sekarang di dekat jembatan itu rumah-rumah itu sudah mulai membangun ruko untuk perjualan di pinggir jalan. Kemudian ada peningkatan mobilitas antar wilayah. Adanya prasarana penghubung tersebut akan mempercepat mobilitas kedua wilayah seperti orang yang mau berangkat kerja atau mau ke sekolah atau mau ke pasar itu akan semakin cepat. Kemudian ada dampak negatifnya juga dari proyek jembatan, yaitu kenaikan tanah di sekitar jembatan. Hal ini disebabkan karena daerah yang biasanya ada kebun, di tengah kebun kemudian dibuka jalan raya akan menjadi ramai, sehingga harga tanah di sana akan meningkat. Kejahatan remaja dan lainnya di perbatasan yang dilalui jembatan. Kenaikan jumlah kejahatan ini dapat terlihat setelah beberapa bulan dibangun jembatan ini. Biasanya daerah Perempung dan daerah Sela ini aman-aman, tapi belakangan ini terjadi penjamretan dan perampokan di sekitar jembatan kalau malam hari atau sepi. Kemudian hanya itu kesimpulannya yang kita dapat ambil, yaitu peningkatan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi infrastruktur juga. Penting peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makroekonomi. Jembatan ini merupakan proyek bersama dari pemerintah dua desa. Kemudian proyek pembangunan jembatan ini membuka akses bagi masyarakat sekitar saat mulai membuka dagangan di pinggiran dekat jembatan. Sekian dari kelompok kami yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.